Halo semuanya, nama aku Made Seli Handayani Putri, bisa dipanggil Seli atau Kak Seli. Kakak dari jurusan Pendas, Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada event Pengfak dan MKKM-MK ini, kakak dipercaya menjadi koordinator sedisiplin. Mari kupas habis pedoman pengenal fakultas MKKM dan MK. Halo Kak, ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan melalui Q&A di akun Benefit Undiksa. Oke. Video resum dan esai harus dihafal Kak atau boleh dibaca? Jadi yang sudah tertera pada pedoman, di mana esai dan resum itu kan dibuat dalam video sosialisasi. Nah, kalian juga bisa lihat nih di YouTube juga udah ada nih contoh video sosialisasi, di mana video sosialisasi itu pasti menyampaikan dengan lugas bagaimana materinya. Dan jika kalian memilih untuk dibaca atau dihafalkan, itu akan mempengaruhi nilai kalian, dan itu akan berpengaruh pada hasil keputusan nanti bahwa kalian bisa lulus atau tidak pengenal fakultas pada tahun ini. Nah, dengan kesimpulan itu akan dikemas secara sekreasi kalian, sekemampuan bagaimana kemampuan kalian, dan nanti itu akan mempengaruhi bagaimana hasil kalian di akhir. Pertanyaan selanjutnya, selamat malam Kak. Untuk ikat pinggang yang digunakan itu boleh menggunakan ikat pinggang SMA? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut saya itu dan menurut peraturan itu boleh. Jadi dengan gesper standar. Contohnya seperti ini. Jadi talinya itu berwarna hitam. Kemudian ininya tuh ada yang pakai logo SMA dan juga bebas seperti ini. Ya. Pertanyaan selanjutnya Kak, dalam video sosialisasi apakah boleh menggunakan media tambahan seperti PowerPoint? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi itu sebenarnya boleh, asal kalian tetap memperlihatkan diri kalian. Mungkin dengan background PowerPoint, asal tetap menampilkan bagaimana kalian berpakaian dan biasanya itu setengah badan dari pinggang ke atas, itu secara rapi. Pertanyaan selanjutnya, dalam pembuatan TikTok bakat atau prestasi, apakah musiknya boleh sama seperti contoh yang diberikan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi itu boleh, walaupun beda juga boleh, asal lagunya itu masih dalam konteks atau tema video itu dan juga lagunya sopan. Baik, pertanyaan selanjutnya, untuk foto dan video untuk Putri apa boleh menggunakan poni Kak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut peraturan itu boleh, asal tidak menutupi atau mengganggu kalian dalam beraktivitas. Jadi contohnya itu di atas alis dan tidak boleh menutupi sampai alis dan juga sampai mengenai mata. Baik, pertanyaan selanjutnya, Kak, untuk video kontribusinya kalau sewaktu SMP atau SMA tidak punya bakat prestasi, gimana Kak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi jika dalam video kontribusi tidak bisa menampilkan prestasi, pada logikanya kita semua memiliki bakat. Nah, bakat itu bisa ditampilkan, entah itu bermain sepak bola, atau misalkan kalian bisa bernyanyi, tampilkanlah itu. Misalkan dalam SD mungkin punya lomba nasional, punya piagamnya, silakan dicantumkan. Kemudian hal-hal yang paling sederhana mungkin kalian bisa menulis puisi, itu bisa menjadi bakat kalian. Dan pada logikanya tidak ada manusia yang tidak memiliki bakat. Selanjutnya, ketentuan pakaian dalam pembuatan video esai, TikTok, fakultas, dan MKKM boleh pakai baju polo nggak Kak? Oke, itu udah ada ya di pedoman. Jadi bajunya itu dengan sopan dan berkerah. Berkerah itu bisa kemeja, bisa polo. Jadi apapun baju yang berkerah. Halo Kak, saya Maba dari Prodi PGSD, di mana nyari Twibbon Harmoni 2021 ya Kak? Halo juga ya Dek. Jadi ini itu adalah khusus tentang pengenalan fakultas dan MKKM-MK. Nah, berkaitan dengan Harmoni D, itu silakan berkonfirmasi atau melakukan komunikasi dengan panitia jurusan. Nah, jadi jika kalian ingin bertanya tentang Harmoni D atau OKK lembaga, silakan pada panitia yang memang tepat. Selanjutnya, Kak, untuk video esainya hanya menjelaskan inti dari esai yang dibuat Kak ya? Oke, nah pertanyaan ini tuh udah ada sebenarnya di pedoman ya, dimana kita meminta untuk kalian tuh meringkas esai tersebut dengan durasi video itu minimal 5 menit, maksimal 10 menit. Nah, dengan ringkasan yang pastinya padat, singkat, dan jelas. Oke, next. Izin bertanya Kak, apakah boleh tugas esai yang dalam bentuk video berdurasi kurang dari 5 menit? Terima kasih Kak.
Jadi mungkin ini ada kesalahan baca dan atau kesalahan dari panitia. Jadi bagaimana video ini minimal 5 menit, maksimal 10 menit. Jadi kurang dari itu tidak boleh. Jadi minimalnya itu 5 menit. Kak mau nanya, untuk OKK fakultas dan jurusannya boleh pakai flash atau harus pakai pantofel? Oke, jadi dalam pedoman itu diwajibkan pantofel dengan tinggi hak minimal itu 3 cm. Nah, kenapa kami wajibkan? Karena nanti jika kalian mengikuti perkuliahan di kampus itu pasti menggunakan pantofel, dan itu tidak harus beli ya, itu bisa dipakai seperti pantofel bekas waktu kalian SMA gitu. Oke, untuk informasi tambahan, jadi yang pertama berkaitan dengan tatanan rambut. Banyak juga nih yang nanya gimana sih tatanan rambut yang benar. Jadi tatanan rambut yang benar itu tidak dikepang ya, tapi langsung seperti foto pada presensi. Jadi setelah dibagi 2, kemudian langsung dijalin 3, kemudian dipita berwarna putih. Jadi tidak dikepang lagi. Nah, untuk yang rambutnya pendek itu jangan digerai aja ya. Kalau masih bisa diikat 1 atau diikat 2 seperti ini, kemudian diisi pita atau juga disisir dengan rapi. Dan sebelumnya kita minta maaf atas kelalaian kita juga dalam pedoman. Kita lupa untuk mencantumkan bahwa untuk size kertas esai dan resum itu A4 dengan spasi 1,5. Oke, selanjutnya untuk informasi bagi mahasiswa yang ingin menyusul pengenal fakultas MKKMMK karena tidak lulus di tahun-tahun sebelumnya, bisa mengikuti tahun ini. Nah, caranya dengan langsung menghubungi admin di Instagram atau langsung menunggu informasi grup untuk bergabung pada grup WhatsApp. Oke, banyak juga yang nanya, Kak, kalau misalkan ada nih akun Instagram saya yang hilang dan kemudian akun baru, nanti saat mengupload tugas dibilang fake account atau second account. Nah, solusinya adalah kalian harus menginformasikan akun terbaru kalian ke dalam grup kelompok kalian masing-masing, disampaikan kepada si PK atau pendamping kelompok kalian masing-masing nanti saat kalian telah dibagikan dalam kelompok-kelompok. Baik, sekian dari kakak. Sampai jumpa di penawar fakultas dan MKKMMK. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bavani Devi dari Prodi Bimbingan Konseling jurusan IPPD Universitas Pendidikan Ganesha. Di kesempatan kali ini aku dipercaya sebagai koor si pendamping kelompok. Sudah ada grup maba VIP, Kak? Jawabannya sudah ya. Untuk grup resmi maba VIP itu sudah ada di grup lain. Jadi jika kalian belum masuk grup maba VIP, kalian bisa terus pantengin IG BEM VIP karena nanti di sana akan dicantumkan link grup maba yang resmi di Instagram BEM VIP. Makasih. Oke, buat kalian yang belum lolos PKKMB Fakultas tahun lalu, tetap pantengin IG BEM VIP karena nanti di sana akan diberikan informasi tambahan. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Bonar Pandi Sinaga, kakak dari program studi teknologi pendidikan, jurusan ilmu pendidikan psikologi dan bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam kegiatan MKKM dan MK, kakak dipercayakan sebagai ketua panitia. Pertanyaan terakhir, MK diaudit apa di GK atau di depan laptop lagi? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk kegiatan pengenalan fakultas, MKKM dan MK akan diadakan di depan laptop atau secara daring karena situasi dan kondisi yang masih kurang memadai sehingga kegiatan kita masih tetap dilaksanakan secara daring. Oh iya, informasi tambahan buat adik-adik semua. Jadi di Fakultas Ilmu Pendidikan ini terdapat 2 jurusan, yaitu jurusan Pendidikan Dasar yang terdapat 2 prodi, yaitu Prodi PGSD dan PG PAUD. Kemudian jurusan Ilmu Pendidikan Psikologi dan Bimbingan atau IPPB yang terdapat 2 prodi, yaitu Prodi Bimbingan Konseling dan Teknologi Pendidikan.